Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat sihah, nikmat kesehatan, nikmat afiyah, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa belajar kembali, menuntut ilmu agama kembali. Mudah-mudahan ini pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Pembahasan kali ini beliau mengutip atau menyinggung tentang masalah rukun iman yang terakhir. Kita telah selesai membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir dengan beberapa kali pertemuan. Maka sekarang kita masuk ke rukun iman yang terakhir, adalah rukun iman kepada takdir. Iman kepada takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, redaksinya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir, ya, yang baik dan yang buruk. Wa dalilu ala hadhil arkan as-sittah, ya, kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yang mana ini menghimpun semua rukun 6. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian dalil qadar khusus di surat Qamar ayat 49. Dalil dalam surat Al-Baqarah 177, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah yang dinamakan kebaikan engkau menghadap wajahmu ke timur atau ke barat, akan tetapi yang namanya albir, kebaikan, engkau beriman, man amana, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Itu rukun iman yang semuanya 5. Kemudian beliau menyebutkan dalil tentang qadar. Firman Allah dalam surat Qamar 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, ya, dengan takdir. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Takdir, berbicara tentang masalah takdir, ini bagian asas dan termasuk hal-hal yang fundamental. Ya, termasuk hal-hal
yang fundamental. Seorang tidak dikatakan beriman sampai dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, yang baik maupun yang buruk. Wa huwa min a'zami asbabi itmi'nanil qalb. Dan ketahuilah buah hasil dari beriman kepada takdir ini menghasilkan ketenangan ya, dalam hati dan jiwa. Ya, ketenangan dalam hati dan jiwa. Falau amana an-nasu bil qadar haqqal iman lama syaqiya ahad. Sekiranya manusia itu beriman kepada takdir seluruhnya, maka tidak ada yang sengsara. Tidak ada yang sengsara. Ya, fal mu'minu bil qadari haqqan qabla nuzulil maqduru bihi ya'lamu annal asbab min qadarillah. Kenapa tidak ada yang sengsara? Disebutkan kata para ulama, karena seorang mukmin yang beriman kepada takdir dengan sebenarnya, qabla nuzulil maqdur, sebelum terjadinya sebuah ketetapan takdir, maka dia mengetahui annal asbab min qadarillah. Sebab-sebabnya juga itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Hasilnya telah ditakdirkan, bahkan sebab-sebabnya pun telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fayabdhuluha wa ya'malu biha wa yatawakkalu ala khaliqiha. Sehingga hasil dari beriman kepada takdir, dia berusaha, berikhtiar, beramal, bertawakal kepada yang menciptakannya. Ya, itu sebelum terjadinya putusan takdir. Wa ba'da nuzulil maqdur, dan setelah ketahuan takdirnya, ya'lamu annahu law saqad dunya wa ma fiha lama mana'ah. Sekiranya ini sudah ditetapkan oleh Allah dan dia sudah berusaha sekuat dunia, bahkan dunia dan seisinya, untuk mencegahnya nggak bakal bisa. Karena ini bagian dari suratan takdir. Kalau seluruh manusia beriman seperti ini, fayusallimul amra lillah fala yatasakhat, sehingga dia bertawakal kepada Allah dan enggak pernah yang namanya tasakhut. Apa itu tasakhut? Adalah marah, tidak ridho, ya, benci terhadap putusan atau apa-apa yang terjadi. Karena apa? Semua yang terjadi atas kehendak dan semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Kalau kita beriman kepada takdir, maka akan mendatangkan ketenangan. Akan mendatangkan hal-hal yang membuat hati kita tenang, gak mudah panik. Ya, gak mudah panik, selalu tenang. Keluar rumah, bismillah tawakal ala Allah, sudah Allah yang menjaganya. Apapun yang terjadi, Allah yang menjaganya. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini iman kepada takdir. Berbeda dengan mereka yang pergi ke dukun, meminta jimat, ya, agar menolak bala, agar mencegah bala. Hakikatnya mereka tidak beriman kepada takdir. Kenapa? Karena mereka gantungkan kepada jimat-jimat tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati orang-orang yang seperti itu, kalau jimatnya hilang, jimatnya rusak, berani keluar rumah enggak? Enggak berani keluar rumah. Ya, enggak berani keluar rumah. Kenapa? Karena sang penyelamatnya katanya enggak ada. Entah itu hilang, entah itu kemana. Sehingga apa? Terjadinya panik. Tadinya enggak ada rasa kebahagiaan. Dikit-dikit parno, dikit-dikit takut, dikit-dikit ya nggak berani ke sini, nggak berani nemuin orang dan lain sebagainya. Itulah karena dia kurang beriman, pertama kurang bertawakal kepada Allah dan tidak meyakini tentang masalah takdir, atau tidak beriman kepada takdir sebagaimana mestinya. Kalau beriman kepada takdir, semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi ini Allah yang menciptakannya. Semua yang terjadi ini Allah telah menetapkannya di Lauhul Mahfuz. Semua yang telah terjadi ini Allah telah mengetahuinya sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ayuhal ikhwah, iman
ya kepada takdir. Lau amana nasu bil qadari ala wajhi syar'i. Sekiranya manusia beriman kepada takdir sesuai dengan yang diperintahkan, ya, lan dafa anhumul jaza' wat tasakhut. Maka tidak ada lagi orang yang mengeluh. Tidak ada lagi orang yang tasakhut, marah, benci karena putusan takdir. Wan dafa anhumus syaqa, bahkan kesengsaraan bisa diminimalisir, bisa dicegah. Kenapa? Li'annahu idza lahiqa bihimul maqdur sallamu lillahi ta'ala. Karena apabila mereka bertemu dengan suratan takdir, mereka menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu mereka bi annahu la yumkin an yudfa. Karena mereka mengetahui ini semua kalau sudah takdir tidak bakal ya dicegah. Walau fa'ala al-insanu syai'an ba'da nuzulihi min tasakhutin aw nahwihi fa innahu la yadfa'uhu. Sekiranya fa'alal insan, apabila manusia, tolong HP-nya agar dinonaktifkan. Walau fa'alal insanu syai'an ba'da nuzuli. Sekiranya manusia melakukan beberapa perkara setelah terjadinya takdir. Min tasakhutin, dengan dia tasakhut, marah, membenci, merobek-robek bajunya, ya, menampar-nampar bibinya, ya, menangis dengan tangisan histeris. Apakah itu bisa merubah takdir? La yadfa'uhu. Tidak bisa mencegah dan tidak bisa merubah takdir. Kenapa? Wa inna ma yatasabbabu lil insani fil itsm. Justru dia akan jatuh ke lubang dosa dan nista. Sehingga ini ya ikhwah, ini kita belum masuk ke dalam pembahasan takdir. Baru muqaddimah tentang masalah hal-hal yang bisa membuat manusia itu tenang, ya, di dunia ini terhadap keputusan-keputusan Allah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita dalam bab ini kita berpangku tangan, tidak berikhtiar, tidak melakukan amalan, la. Tidak. Tapi ini hasil dari iman kepada apa? Kepada takdir. Kalau sekiranya antum berikhtiar ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, apakah antum harus marah? Apakah kita harus mencela kesana kesini? Lah, ini iman kepada takdir. Sehingga apa? Ridho kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita maksudkan. Bukan berarti kita harus apa? Berpangku tangan. Ya. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apa itu takdir? Atau apa itu dalam bahasa Arab takdir dibagi menjadi dua. Ada yang namanya qadha dan ada yang namanya qadar. Ada yang namanya qadha dan ada yang namanya qadar. Yang namanya qadha, ya, secara bahasa adalah sebuah ketetapan, hukum wal fasl. Adapun menurut istilah ulama akidah adalah qadha, yaitu ma qadahu Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyir. Apa-apa yang telah Allah tetapkan, putuskan kepada makhluknya, min ijad dari penciptaan, au i'dam dari peniadaan, yakni mematikan misalkan, au taghyir atau perubahan. Itu namanya apa? Al-qadha. Kita artikan satu persatu. Adapun qadar yang biasa kita artikan takdir adalah secara bahasa artinya qadartu syai' aqduruhu, yakni idza ahadtu bimiqdarihi, memberikan porsi, ya, pada sesuatu. Itu secara bahasa. Memberikan sebuah porsi atau memberikan porsi kepada suatu perkara. Adapun menurut istilah ulama akidah, qadar atau takdir adalah
ma qaddarahu Allahu azza wa jal fil azali an yakuna jariyan fi khalqihi binaan ala ilmihi sabiq. Yang namanya takdir adalah semua apa yang telah Allah gariskan fil azal, dalam azali. Yani azal itu sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelumnya. Allah telah mentakdirkan an yakuna jariyan fi khalqihi, yang mana itu nanti akan terjadi di makhluknya sesuai dengan ilmu Allah azza wa jalla. Menurut ulama lain disebutkan Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala mengatakan, takdir adalah mengimani bahwasannya Allah mengetahui segala sesuatu azalan wa abadan, dari azal dan sampai selamanya. Wa kataba fil lauhil mahfud, kemudian menetapkannya di lauhil mahfud, kullu ma sayakunu ila qiyamis saah, sampai yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa syaa dzalik, Allah menghendakinya dan Allah menciptakannya. Itu makna takdir. Ya, ini menurut Syekh Sulaiman bin Salim al-Ruhaili, bahwasanya para ulama membedakan antara qada dan qadar. Ya, antara qada dan qadar kalau digabungkan. Kalau dipisahkan maknanya sama. Qada adalah takdir, qadar, dan qadar adalah apa? Adalah qada. Kalau disebutkan satu, kalau kita mengatakan takdir, yakni maknanya juga itu qada. Kalau kita menyebutkan qada, maknanya juga takdir. Tapi kalau digabungkan kata ulama, itu maknanya memiliki masing-masing. Al-qada kalau digabungkan maknanya adalah al-faragh minasy-syai'. Al-faragh minasy-syai'. Artinya selesai dalam satu perkara. Wal qadar, adapun takdir, yakni takdiru syai' qabla qada'ihi, menetapkan porsinya sebelum memberikan qada, keputusan. Artinya gini, kalau qada itu hasil dari takdir, kalau takdir adalah ketetapan Allah fil azal. Kurang paham kayaknya. Baik. Kalau qada artinya hasil dari takdir, ketetapan Allah yang terjadi. Kalau takdir, ketetapan Allah fil azal. Sebagai contoh, antum kalau datang ke tukang jahit pertama kali ingin membuat baju dari kain, dari awal, dari nol sampai terbuatlah baju. Itu pertama kali diapakan? Diukur dulu badannya kan? Iya nggak? Diukur dulu berapa ini lengannya, dari bahu ke bawah sampai kaki berapa panjangnya, lebarnya, dan semuanya. Itu kata para ulama adalah takdir. Ketika tukang jahit menyebutkan ini jumlahnya segini, ini jumlahnya segini, ini namanya tertulis takdir. Artinya apa? Ketetapan dari awal. Paham? Taib. Kemudian setelah dapat ukuran baru dibikinkan dari kain tersebut. Iya apa tidak? Semuanya sampai jadi baju yang bisa dipakai. Nah, ketika dia sudah selesai, sampai ada yang slim, ada yang ukurannya besar, tergantung ukuran tadi yang telah diukur. Ketika sudah selesai, maka itu namanya qada. Hasil dari apa? Dari takdir. Bisa dipahami? Ya. Jadi takdir sama qada itu kalau digabungkan maknanya masing-masing berbeda. Tapi kalau disebutkan satu doang, takdir adalah qada dan qada adalah takdir. Ini disebutkan oleh para ulama akidah. Sama seperti Islam. Kalau antum tahu, Islam sama iman itu sama. Islam maknanya iman, iman maknanya Islam. Tapi kalau dua-duanya disebutkan, Islam memiliki makna tersendiri, iman memiliki makna tersendiri. Islam artinya amalan-amalan yang zahir. Makanya disebutkan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Amalan-amalan yang zahir.
Adapun iman ketika disatukan dengan Islam, maka diartikan amalan-amalan yang batin. Makanya rukun iman itu semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, yaumil akhir dan takdir. Ya, kenapa disebutkan dalam satu posisi yang sama? Ya, padahal maknanya iman adalah Islam, Islam adalah iman. Begitu juga dengan masalah apa? Masalah takdir. Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sebutkan ya, di sini disebutkan perkataan Ibnul Athir rahimahullahu taala, ya, al-qada'u wal qadar amrani mutalazimani la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Qada dan takdir itu dua perkara yang saling melazimkan. La yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar, tidak bisa dipisahkan antara satu dan keduanya. Lianna ahadahuma bimanzilatil asas wa huwal qadar wal akhar bimanzilatil bina. Karena yang satu itu seperti pondasi bangunan, yaitu takdir. Dan yang satunya lagi qada bimanzilatil bina, yaitu bangunan yang berdiri di atas pondasi. Sehingga nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan salah satunya, maka Anda telah merusak bangunan tersebut. Itulah yang dinamakan al-qada wal qadar, ya, tidak bisa dipisahkan. Taib. Khawani fiddin azani Allah wa yakum. Sepintas, ya, supaya bisa menggerakkan otak kita. Kita keluar dulu dari pembahasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril di hadis Jibril tentang mal imanu, apa yang dimaksud iman, disebutkan rukun iman. Wa fil akhir Nabi mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan, atau sebelum ngomong ini, kita meyakini semua keputusan Allah itu baik apa tidak? Semua keputusan Allah itu baik apa tidak? Baik. Pasti semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Tapi kalau seperti itu antum yakini, kenapa Nabi mengatakan ada yang baik dan ada yang buruk? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada yang baik dan yang buruk. Kenapa Nabi mengatakan baik yang buruk? Padahal kita yakini semuanya, semua keputusan Allah itu baik. Ada yang bisa menjawab, tapi nggak ada hadiahnya. Nah, terus mahadal itu hakikatnya baik. Jahit. Nah, ada lagi yang mumtaz. Coba dari sini ada nggak yang bisa menjawab? Nah, jawabannya sudah baik. Jawabannya kurang paham? Atau paham nggak soalnya? Paham soalnya? Paham pertanyaannya? Ya, kenapa Allah, kita meyakini semua keputusan Allah, ketetapan Allah itu baik. Tapi kenapa Nabi menyebutkan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk? Seakan-akan ini kontradiksi. Nah, bagaimana menjawabnya? Karena Nabi Muhammad SAW mungkin tahu nih manusia nih dikasih takdir baik, tapi persepsinya jelek gitu dari sisinya dia. Hampir sama dengan jawaban beliau. Ada lagi dari sebelah sana? Taib, jawabannya yang disebutkan oleh al-akh itu semuanya benar. Semua takdir Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Kenapa Nabi mengklasifikasikannya menjadi dua? Itu bin nazari ilan nas. Karena manusia memandangnya buruk. Artinya dari segi kacamata manusia itu sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Tapi semuanya itu baik. Jadi karena manusia menganggapnya ini ada yang baik, ini ada yang buruk, maka semuanya bagian dari takdir disebutkan sama Nabi SAW. Ya, jadi kalimat baik dan buruk itu menurut pandangan manusia. Kalau menurut pandangan Allah semuanya baik. Sebagai contoh,
Antum, ya ini yang buruknya saja kita sebutkan. Ya. Ternyata ketika ingin berangkat ke kantor, ya, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras. Itu baik apa tidak? Sehingga antum agak terlambat masuk kantor 5 menit. Ujung-ujungnya apa? Potong gaji. Buruk apa tidak? Buruk apa tidak? Buruk. Ini menurut pandangan antum. Bahwasanya potong gaji, siapa yang gak suka gajinya dipotong? Mengkel kan di hati. Iya enggak? Ini cuma telat 5 menit aja dipotong. Tapi di situ ada hikmah yang besar. Antum harus sedia jas hujan di motor. Antum harus bawa persiapan, bawa payung. Ya, bawa apapun yang sekiranya kalau hujan terjadi, antum gak kebasahan, gak telat kantor. Itu hikmahnya. Tapi di lain sisi ini buruk. Iya buruk, buruknya di situ doang. Tapi hikmahnya lebih besar. Agar apa? Antum menyiapkan semuanya. Bisa dipahami? Ya. Jadi itu takdir yang baik dan buruk menurut manusia. Tapi menurut Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Bisa dipahami ayuhal ikhwah? Jadi ini sir rahasia kenapa Nabi SAW mengucapkan demikian. Baik ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalilnya tentang masalah takdir sangat banyak ya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita pembahasan masalah takdir ini akan kita kupas panjang lebar ya. Karena banyak sekali orang-orang yang tergelincir dalam bab ini. Ada yang sampai ekstrim kanan. Yang beriman kepada takdir akhirnya melampaui batas. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai mereka berpangku tangan. Udah kelas. Kita gak usah beramal, gak usah bekerja. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Itu yang ekstrim kanan. Ada lagi yang ekstrim kiri juga. Gak beriman kepada takdir ya secara totalitas. Dan dia menuhankan sebab. Ikhtiar. Dan ini juga salah. Nah ahlus sunnah di tengah-tengah ahlus sunnah. Ya, tidak ada kanan dan tidak ke kiri. Nanti kita akan sebutkan. Dan kita sebutkan syubhat-syubhatnya. Dan bagaimana para ulama membantah hal demikian. Agar kita tidak tergelincir. Karena ayuhal ikhwah, membahas masalah takdir ini kita harus hati-hati. Jangan sampai terlalu mendalam. Ya, kenapa? Banyak yang sesat. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalil dari Al-Qur'an mengenai masalah takdir banyak. Dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ini surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaram maqdura. Dan perintah Allah itu sudah qadar, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya keputusan Allah, perintah Allah, entah itu kauni ataupun syar'i, semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas juga tentang masalah perintah Allah atau kehendak Allah. Kehendak Allah nanti dibagi menjadi dua. Ada kehendak kauni, ada kehendak syar'i. Nanti kita akan bahas juga karena ini penting. Berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu, kemudian qaddarahu, memberikan keputusan-keputusan, memberikan porsi-porsinya, memberikan takdirnya dengan sebaik-baiknya. Ini surat Al-Furqan ayat 2. Ya, ini semua menunjukkan tentang masalah takdir. Adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, qal
meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanah." Allah telah menciptakan, ya, Allah telah menetapkan takdir-takdir para makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana, sejauh 50.000 tahun sebelumnya. Jadi sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah memberikan takdir. Ya, 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan bahwasannya fulan salat di Masjid Al-Hikmah di Cikaret Hijau. Ya, mendengarkan kajian sampai Isya, salat Isya kemudian pulang. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi sejauh berapa lama? 50.000 tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya antum lahirnya saja diciptakan takdir. Sebagian orang awam mengatakan takdir itu ya nasib yang baik, nasib yang buruk, lahir, ya kemudian mati, itu takdir. Padahal takdir setiap gerakan kita itu apa? Takdir Allah Azza wa Jalla. Sebutkan nanti dalilnya. Wa arsyu 'alal ma, dan arsy-nya Allah di atas air. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini dalil yang sangat jelas sekali menetapkan masalah takdir, ya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ya, waja'an Tawus annahu qala, Imam Tawus meriwayatkan, Imam Tawus ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, aku mendapati beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengatakan kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Artinya segala sesuatu itu terjadi karena takdir Allah. Kemudian beliau meriwayatkan wa sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul, dan aku mendengar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu syai'in biqadar hatta al-ajaz wal kayyis. Segala sesuatu itu terjadi karena takdir, termasuk al-ajz, malas, wal kayyis, yang al-kayyis rajin. Sifat malas dan sifat rajin itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk dari takdir Allah. Disebutkan lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hatta yadaka fauqa fakhidhika wa huwa takdir minallah. Sampai tanganmu meletakkan di pahamu, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayuhal ikhwah, kita harus tahu masalah seperti ini, ya, agar kita tidak, ya, ketika wabil khusus iman kepada takdir ini, ketika kita lagi mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir apa yang mereka lakukan ketika mendapatkan kesenangan? Apa yang mereka lakukan? Hura-hura. Ya, hura-hura, menisbatkan keberhasilan itu kepada diri mereka sendiri. Ya, sampai-sampai mereka melakukan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan waliyadzubillah, zina, melakukan meminum khamr. Makanya lihat, ketika mereka berhasil, apa yang mereka lakukan? Lambangnya langsung membuka botol khamr. Iya apa tidak? Karena apa? Euforia yang sangat tinggi. Karena mereka mengatakan ini semua keberhasilan kita, keberhasilan kami, kata mereka. Berbeda dengan seorang muslim, kalau berhasil itu semuanya datang dari Allah SWT. Sehingga enggak ujub, enggak bangga diri. Ya, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya hafidz Quran, saya bisa baca kitab, saya bisa ceramah, saya bisa nasihati orang, ya, saya bisa ini, bisa, semuanya. Lah, tidak membuat dia melayang ke udara. Lah, kenapa? Semuanya takdir dari Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepadanya.
Dan juga tidak bersedih hati ketika mendapatkan musibah. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tatkala mendapatkan musibah, apapun itu, apa yang mereka lakukan? Teriak-teriak, histeris. Ya, menampar-nampar pipinya. Ya, memukulkan badannya ke tembok. Ya, merobek-robek bajunya. Sampai-sampai waliyadzubillah banyak di antara mereka yang sampai apa? Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Kenapa? Nggak ada iman kepada takdir. Karena seorang mukmin tidak. Yang beriman kepada takdir, naam dia sedih. Itu sudah hal manusiawi. Nabi SAW saja sedih tatkala anaknya menangis, anaknya meninggal. Nabi mengeluarkan air mata. Inna hadza ad-dam'a dam'a rahmah. Atau kama qala Nabi SAW. Ini adalah air mata kasih sayang. Lihat ketika Nabi SAW ditinggal oleh anak yang bernama Ibrahim. Ya, wa inna firaqaka ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kepergianmu dari kami membuat kami sedih. Ya, membuat kami sedih, ya. Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna firaqaka ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini berlinang. Ya, dan hati ini sedih, dan kepergianmu wahai Ibrahim membuat kami sedih. Dan beliau berlinang air mata, dan itu tabiat manusia. Tidak masalah. Ya, tapi bukan itu yang dilarang. Yang dilarang lebih dari itu apa? Teriak histeris. Nangis-nangis. Satu RT kedengaran teriakannya. Ya, merobek-robek baju dan lain sebagainya. Sama seperti yang dilakukan orang-orang kafir. Sampai ke bunuh diri. Kenapa? Tidak ada iman kepada takdir. Karena dunia itu adalah diciptakan untuk mereka. Dan mereka merasa bahwasannya saya ini untuk dunia. Tatkala ada sesuatu yang kehilangan dari hartanya, dari anaknya, dari keluarganya, dari apapun, sudah seakan-akan dunia hilang baginya. Berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin tatkala mendapatkan musibah, dia bersabar. Naam bersedih. Tapi yusallim amrahu ilallah. Berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia meyakini ini semua adalah ketentuan dari Allah. Ini semua telah Allah ketahui. Ini semua telah Allah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun yang lalu. Ini semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Dan ini semua telah Allah ciptakan untuk terjadi, maka terjadi. Maka apa yang didapatkan? Itmi'nanul qalb. Hatinya menjadi legowo. Menjadi tenang. Walaupun sedih. Walaupun pahit. Namun gimana lagi? Ini semua terjadi karena Allah Azza wa Jalla. Makanya diucapkan apa ketika mendapatkan musibah? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah. Dan suatu saat yang namanya milik Allah pasti akan dikembalikan. Ya, kepada siapa? Yang punyanya. Ini makanya dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ada unsur iman kepada takdir. Ada unsur iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Walaupun yang mengucapkannya pun terkadang masih belum ikhlas mengucapkannya. Bahkan sampai nangis-nangis. Naam, kalau di awal itu pasti goncang. Apalagi jika yang meninggal itu orang terdekat, pasti goncang luar biasa. Tapi bagaimana? Inilah iman kepada takdir. Membuat kita harus teguh, membuat kita harus tegar, membuat kita harus sabar. Inilah perbedaan antara kita dengan orang kafir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa li mu'min. Sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena seluruh perkaranya isinya kebaikan. Seluruh perkaranya isinya kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan bersyukurnya dia itu khairun lahu. Lebih baik baginya. Dapatkan pahala. Sudah dapat kesenangan kemudian dapat pahala. Karena apa? Karena dia mau bersyukur. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Apabila mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai,
musibah, ya, kemadaratan, sabar, maka dia bersabar dan kesabarannya dia khairun lahu, lebih baik baginya. Dia mendapat musibah, dia bersabar, maka dia mendapatkan kesabaran, pahala kesabaran. Padahal orang yang bersabar pahalanya luar biasa. Innama yuwaffa as-sabirina ajrahu, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang didapatkan orang-orang yang bersabar apa? Unlimited, non kuota, tidak terbatas. Kenapa? Sabar itu pedih, pedas di hati, gak kuat, gak sembarang orang bisa bersabar. Saya dan Anda mungkin gak bisa bersabar, enak diomongkan, tapi susah untuk dilakukan. Makanya pahalanya apa? Unlimited, hanya Allah yang tahu. Disebutkan bahkan malaikat pun gak bisa mencatat pahala kesabaran. Kenapa? Gak tahu, Allah sendiri yang membalas. Makanya lihat, orang yang berpuasa itu apa? Illa shaum wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, aku yang membalasnya langsung. Kenapa? Karena dalam unsur puasa ada 3 kesabaran. Sabar di atas ketaatan untuk bisa melaksanakan terus. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, untuk selalu meninggalkannya. Dan sabar di atas takdir Allah Azza wa Jalla yang buruk. Apa? Gak bisa makan, gak bisa minum, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh mendatangi istri. Ini adalah hakikatnya musibah bagi manusia. Tapi dia bersabar. Sehingga apa? Allah berikan pahalanya langsung, Allah yang membalasnya. Illa shaum wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, kata Allah. Semua amalan anak manusia itu dilipat gandakan 600 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalas langsung. Disebutkan kata para ulama ketika mengomentari hadis ini, bahkan malaikat pun gak tahu berapa pahala yang didapatkan orang yang berpuasa. Kenapa? Ada kesabaran yang luar biasa. Sampai-sampai Allah sendiri yang membalasnya langsung. Allahu Akbar. Ini ayuhal ikhwah, ini bagian dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan banyak sekali ayuhal ikhwah yang nanti kita akan bahas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pilar-pilar takdir. Artinya orang-orang tidak akan dikatakan beriman kepada takdir sampai dia beriman terhadap pilar-pilar takdir yang semua isinya ada 4. Yang semua isinya ada 4. Yang pertama ilmu Allah. Yang kedua tentang masalah kitabatullah, Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga kehendak Allah, itu tidak terjadi kecuali karena kehendak Allah. Kemudian yang keempat khalqullah, Allah menciptakannya sehingga itu terjadi. Ilmu Allah, kemudian penulisan di Lauhul Mahfuz, kemudian kehendak Allah, kemudian jika Allah berkehendak maka apa yang terjadi? Allah menciptakannya, itu terjadi. Itu terjadi, dan itu semua apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya terjadi dari 4 pilar ini. Entah itu yang baik menurut kita ataupun yang buruk. Ya, bahkan orang kafir pun kenapa dia kafir? Bagian dari ini. Ya, bagian dari ini semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Azan terlebih dahulu. Kalau ada yang pertanyaan maka dipersilakan setelah azan. Nah, taib ikhwani wa akhwati fid din yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ingin menyinggung masalah pilar-pilar takdir. Ya, ada waktu sebentar yang insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ketahuilah pilar-pilar takdir ini ada 4. Seseorang tidak akan dianggap beriman kepada takdir sampai dia beriman tentang 4 pilar ini atau 4 rukun ini. Yang pertama adalah meyakini bahwasannya Allah memiliki ilmu. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, azalan wa abadan, baik itu ketika di waktu azal ya atau abadan yang akan datang selamanya. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu, entah itu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi
wa ma lam yakun law kana kaifa yakun, atau yang belum terjadi, sekiranya terjadi Allah pun juga pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Allah mengetahui hal yang telah terjadi. Itu pasti. Dan Allah mengetahui yang sedang terjadi. Allah mengetahui yang akan terjadi. Antum 5 menit yang akan datang, tahu nggak apa yang antum lakukan? Tidak tahu. Allah mengetahuinya. Dengan ilmu Allah yang luas. Bahkan hal-hal yang sekiranya tidak terjadi pun Allah tahu. Kalau misalnya terjadi. Sebagai kasus contoh disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang kafir ketika mati dan diazab di neraka, apa permintaan mereka? Apa permintaan mereka? Ingin dikembalikan ke dunia. Dijawab sama Allah apa tidak? Dikabulkan apa tidak? Tidak dikabulkan, alias itu tidak terjadi. Iya apa tidak? Tapi apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulangi kesalahan-kesalahan, larangan-larangan yang dilabrak ketika dia di dunia. Ketika di dunia jadi kafir, kembali lagi di dunia menjadi kafir lagi. Lihat, Allah berbicara sesuatu yang tidak terjadi. Iya apa tidak? Tidak terjadi, tapi dengan ilmu Allah yang luas, Allah tahu sekiranya itu terjadi. Walaupun tidak terjadi. Alima makan, wama sayakun, wama lam yakun, laukana kaifa yakun, kata ulama. Allah mengetahui yang telah terjadi. Dan Allah mengetahui yang sedang terjadi dan akan terjadi. Wama lam yakun, sekiranya tidak terjadi, maka Allah tahu kalau terjadi. Jadi artinya ilmu Allah itu sangat luas sekali. Saking luasnya ilmu Allah, sampai-sampai Allah ini tahu antum ini masuk surga atau neraka. Paham apa tidak? Saking luasnya ilmu Allah, antum matinya kayak apa, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu antum masuk surga atau masuk neraka. Nah ini berkaitan dengan apa? Takdir. Jadi kalau kita berbicara masalah takdir, ya berbicara masalah apa? Ilmu Allah yang sangat luas. Faham sampai di sini? Ya. Nah, dalilnya banyak. Ini kita sebutkan. Yang kedua, setelah Allah mengetahui segala sesuatu, maka Allah menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Allah menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Ya, dan itu berdasarkan ilmu Allah. Jadi ilmu Allah tertuang di Lauhul Mahfuz. Jadi ditetapkan semuanya. Ya, apapun yang terjadi, yang akan terjadi, ya, semuanya tertuang sampai kapan? Sampai hari kiamat, semuanya telah termaktub, tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, telah tertulis di Lauhul Mahfuz sampai orang masuk surga atau masuk neraka sampai hari kiamat. Dalilnya adalah dalam surat Al-Hajj ayat 70. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Alam ta'lam, bukankah engkau tahu? Annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui ma fis sama'i wal ard, apa yang ada di langit dan yang di bumi. Kemudian Allah mengatakan, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu semua telah tertuang di sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ayat-ayat yang senada itu telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma min waraqatin illa huwa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu daun yang berguguran, yang jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, kecuali Allah telah mengetahuinya sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Allah Akbar. Sampai sesuatu, nih ya, sampai sekiranya tisu, ya, ini anak jatuhkan, Allah sudah mengetahuinya 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, dan Allah telah menetapkannya di Lauhil Mahfuz. Bisa dipahami ayyuhal ikhwah? Itu pilar yang kedua. Ini kita sebutkan secara ringkas. Nanti kita akan bahas secara terperincinya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dalil dari sunnahnya
Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan, menuliskan takdir-takdir makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi bi khamsina alfasana. 50.000 tahun yang lalu. Dalam riwayat lain disebutkan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama kali yang makhluk Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian pena mengatakan, madza aktub, apa yang aku tulis? Qal uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi apa yang terjadi di muka bumi ini, di alam raya ini, semuanya Allah mengetahuinya dan Allah menuliskannya termaktub di Lauhil Mahfuz. Itu pilar kedua. Pilar ketiga adalah ayyuhal ikhwah, mengimani bahwasannya anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah. Mengimani bahwasannya semua yang terjadi di muka bumi ini tidaklah terjadi kecuali karena Allah menghendakinya. Allah mengizinkannya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari apa? Dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang terjadi itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya makhluk ini milik Allah. Artinya makhluk ini tidaklah melakukan sebuah perbuatan kecuali atas izin yang memilikinya. Ya, atas izin yang memilikinya. Dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan ma yasha dengan sekehendaknya wa yakhtar, dan memilih. Artinya Allah memiliki kehendak dan tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam bait yang terkenal, saya sebutkan di sini, ya, wa ma tasya'u, firman Allah ketika mengucapkan firman Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabbul alamin. Kata Imam Syafi'i mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa-apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi. Wa illam asya, walaupun saya tidak menyukainya, walaupun saya tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa-apa yang aku inginkan, aku kehendaki, jika engkau tidak menghendakinya maka itu tidak terjadi. Ya, jadi segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi baru 3. Ilmu Allah, kemudian ilmu Allah dituangkan di Lauhul Mahfuz, ditulis. Kemudian yang ketiga, dan tidaklah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Baru yang keempat. Keempat adalah khalqullah. Al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Mengimani bahwasannya semua yang terjadi itu Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mengadakannya sehingga terjadi. Setelah Allah menghendakinya, maka terjadilah apa yang terjadi. Wa idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan terjadilah, maka terjadilah. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah yang menciptakannya. Entah itu hasilnya, sebabnya, semua Allah yang menciptakannya. Ya, Allah lah yang menciptakannya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 12. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia Allah maha mewakili atas segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. Semuanya itu Allah menciptakan. Jadi pilar takdir ada 4. Pertama, ilmu Allah. Kemudian ilmu Allah tertuang dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian dan itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah.
Dan kemudian yang keempat, maka ketika terjadi Allah menciptakannya sehingga terjadi. Jika 4 poin ini sudah berkumpul, maka terjadilah sesuai yang Allah gariskan. Jika tidak, maka tidak terjadi. Ini iman kepada takdir. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir 4 poin ini, maka dia tidak dianggap beriman kepada takdir. Suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendapatkan ada orang yang mengingkari takdir. Ini menunjukkan bahwasanya takdir ini iman, rukun iman. Akhirnya dikabarkan kepadanya bahwasanya ada sekelompok kaum yang tidak percaya kepada takdir. Langsung apa yang dikatakan oleh beliau? Kabarkan kepada mereka, sekiranya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Antum tahu gunung Uhud kayak gimana? Ya, ma qabilallahu dzalika hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya bahwa ini adalah patokan keislaman dan keimanan seseorang. Menurut Ibnu Umar, orang seperti ini tidaklah mukmin, tidaklah muslim sampai dia beriman kepada takdir. Dia semua beriman kepada rukun iman, kecuali takdir dia ingkari, maka dia tidaklah beriman. Karena ini sekali lagi bagian dari apa? Rukun. Kalau yang namanya rukun jika ditinggalkan itu tidaklah sah amalannya. Rukun sholat Al-Fatihah, kalau antum nggak baca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Tidak sah walaupun lupa. Rukun haji itu wukuf di Arafah. Kalau antum nggak wukuf di Arafah, sah nggak hajinya? Misalkan sakit di opname di rumah sakit ketika tanggal 9 Dzulhijjah, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah hajinya sampai dia harus mengulangi lagi tahun depan. Ya, walaupun dia lupa. Ya, rukun antum nggak rukun sholat hatta lupa, nggak sah sholatnya. Berbeda dengan wajib. Wajib kalau lupa bisa ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Tapi rukun tidak. Begitu juga iman ini. Di antara rukunnya adalah iman kepada takdir. Seorang tidak dikatakan sebagai beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhir sampai dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang masalah pilar-pilar takdir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.